Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Natasha Febiani Putrulahandi dari Fakultas Psikologi dengan NIM 80 2022 006. Hari ini saya akan mempresentasikan infografi saya. Saya buat ini dari esai saya yang berjudul Peran Resiliensi dalam Hubungan Romantis. Di sini saya meneliti tentang peran resiliensi dalam hubungan romantis karena saya ingin tahu bagaimana sih perannya resiliensi ini eh, di dalam hubungan romantis memainkan peran sepenting apa sih? Nah, di sini resiliensi adalah kemampuan untuk mempertahankan diri atau bangkit dari suatu masalah yang ada. Di mana resiliensi ini memungkinkan pasangan untuk mengatasi masalah dengan cara yang baik atau yang efektif yang menguntungkan kedua belah pihak. Di mana resiliensi ini juga bisa mencegah dan mengatasi masalah yang ada. Nah, sehingga di saat itu memunculkan pertanyaan saya bagaimana resiliensi berperan dalam pertahankan hubungan. Di sini saya melakukan penelitian terdahulu. Di sini melakukan dengan dua jurnal. Di sini pertama ada jurnal peran resiliensi dalam iklim dan iklim organisasi terhadap work and engagement pada tahun 2016. Di sini kita dapat tahu kalau misalnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran resiliensi dalam hubungannya di organisasi dan work engagement. Di sini dapat diprediksi bahwa uh, resiliensi ini memiliki hal yang penting di dalam itu. Dan di jurnal kedua, saya itu membahas, di sini penelitian terdahulunya itu tentang personal resilience on romantic relationship dissolution among emerging young adults. Dan di sini merupakan penelitian yang mengukur skor level skala resiliensi di kalangan dewasa muda baru di Malaysia. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa dewasa muda yang baru muncul pada kisaran tingkat resiliensi sedang hingga rendah jadinya dalam hubungannya itu. Dan di sini di saat saya melakukan kerangka teori. Di sini kerangka teorinya itu ada dua, yaitu resiliensi emosional dan resiliensi pasangan. Di sini resiliensi emosional adalah tindakan yang berhubungan dengan emosi dan perasaan, di mana di saat kita ada permasalahan, kita akan mengganggu emosi dan perasaan kita. Dan di sini saya juga menggunakan resiliensi pasangan. Resiliensi pasangan ini merupakan keberhasilan mengatasi dan keterpaduan dalam menghadapi keadaan yang merugikan. Jadi di sini resiliensi pasangan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh pasangan seketika dia itu ada masalah. Nah, di sini saya akhirnya menemukan data, saya mengambil dari contoh kasus public figure yang saya tahu yaitu Dito Percussion dan Ayu Dia Bing Slamet. Mereka yang merupakan pasangan yang sudah berteman selama 12 tahun dan menikah sudah selama 5 tahun. Dalam pernikahannya itu, mereka berkata bahwa memiliki perbedaan itu pasti ada di dalam hubungan itu. Nah, tapi bagaimana sih cara mengatasi perbedaan yang ada? Di situ mereka melakukan jika misalnya ada perbedaan itu pasti ada rasa kesal yang muncul atau rasa emosi. Dari saat rasa emosi dan rasa kesal itu muncul, bisa yang kalian lakukan itu yang dapat kalian lakukan itu dengan menarik nafas hingga tenang, bersabar, terus mendinginkan otak kita, baru kita komunikasikan kepada pasangan kita, jalan tengahnya tuh gimana sih? Hal yang baik itu gimana sih? Nah, lalu dari observasi, saya ini mengobservasi, saya melihat dari diri saya sendiri ya. Jadi di sini saya berkata bahwa kunci dari sebuah hubungan romantis adalah komunikasi. Mengapa begitu? Dari pengalaman yang saya dapat itu, saat saya berpacaran dengan orang, lalu kita bertengkar karena hal kecil. Nah, itu kita diem-diem aja, silent treatment. Tapi ketika diomongin, dikomunikasikan, itu semua ternyata hanya kesalahpahaman. Dan saya juga punya permasalahan yang sama di saat saya dengan mantan pacar saya yang udah menjalin hubungan itu selama 3 tahun. Di situ saya tahu bahwa ternyata ada sesuatu yang tidak cocok dengan kita, tapi kita nggak ada mau bahas itu. Akhirnya berujung putus, yang kayak ternyata itu jalan tengah, tapi itu hanya kayak ya sudah karena kita sudah capek makanya itu diputus. Saya melakukan wawancara pada pasangan-pasangan yang mereka itu sudah berpacaran dari 1 bulan, ada yang 4 bulan, 8 bulan, 3 tahun, 5 tahun, dan selebihnya. Dari situ mereka kan berkata bahwa
untuk menyelesaikan masalah itu caranya dengan menenangkan diri dan komunikasi. Setelah mereka komunikasi, mereka akan dapat menemukan jalan tengah yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Dari narasumber sekitar 7 pasangan yang saya wawancarai, mereka rata-rata berkata seperti itu. Nah, lalu di sini akhirnya saya mendapat pembahasan yang dari kerangka saya, di mana kalau misalnya emosional dan resiliensi pasangan dalam hubungan romantis itu dapat kita lihat, di mana resiliensi emosional ini kan berhubungan dengan perasaan dan emosi. Di mana kita bisa lihat nih, di saat kita kesal atau ada masalah, perasaan emosi marah dengan pasangan kita, kita ini akan cenderung meledak-meledak. Ya, itu contoh dari resiliensi emosional yang terjadi. Dan resiliensi pasangan yang dilakukan oleh pasangan-pasangan ini untuk menyelesaikannya adalah biasanya karena emosi itu meledak-meledak, mereka akan berusaha untuk sabar, menenangkan diri, mendinginkan pikirannya, memberi waktu untuk dirinya masing-masing, baru mereka komunikasikan. Nah, dari situ itu adalah cara-cara pasangan untuk mengatasi dalam hubungannya. Dari situ kita dapat tarik kesimpulannya bahwa hubungan romantis itu untuk memecahkan masalah yang ada dan membangun fondasi yang kuat. Jadi di sini tuh, resiliensi dalam hubungan romantis ini, itu untuk menyelesaikan masalah, memecahkan masalah atau, eee eee, me atau untuk mencegah adanya masalah, bukan untuk mempertahankan hubungan. Karena kalau mempertahankan hubungan itu kan tergantung ke orang ya. Kalau misalnya di saat mereka sudah memecahkan masalah, ternyata jalan tengahnya itu untuk putus, ya sudah, itu tidak bisa dipertahankan. Tapi yang saya mau tekan di sini resiliensi dalam hubungan romantis itu untuk memecahkan masalah atau mencegah adanya masalah. Jadi dapat kita lihat dalam implikasinya itu, jadi resiliensi itu membantu untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam hubungan dan dengan menenangkan diri lalu berkomunikasi mencari jalan tengahnya yang terbaik untuk keduanya. Sekian terima kasih dari saya.